Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel yang akan membahas seputar IRP Odo ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasan untuk IRP Odo kali ini. Stay tune teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai modul dari quality ya teman-teman. Jadi modul quality ini modul untuk melakukan pengecekan kondisi barang. Teman-teman bisa klik modul quality dan di sini akan ditampilkan overview dari modul quality. Modul quality ini berfungsi untuk melakukan pengecekan kondisi si barang apabila datang atau mau dikirim ke customer atau ketika akan melakukan perpindahan di dalam perusahaan nanti akan dilakukan di modul quality ini prosesnya. Nah biasanya di modul quality ini dipegang oleh para QC di suatu perusahaan teman-teman, karena mereka bertugas untuk melakukan pengecekan mengenai kondisi suatu barang, apakah dia bagus ataukah tidak, untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Oke, di sini ada overview dari modul quality berupa tim yang bertugas untuk melakukan quality nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa tim quality ya teman-teman. Yang pertama-tama, jika teman-teman mau menggunakan modul quality ini, teman-teman bisa melakukan configuration terlebih dahulu. Biasa teman-teman kita melakukan settingan di menu configuration. Oke, klik configuration untuk memulai proses quality ini. Klik configuration, kemudian klik quality team. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan tim quality nih teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan beberapa tim quality ya teman-teman. Ada incoming QC material, jadi ketika suatu material datang dari purchase order, manufaktur, atau misalkan dari subcon, nah dia akan dicek oleh tim yang namanya incoming QC material. Kemudian dalam proses manufaktur atau proses pengerjaan suatu produk, maka akan dilakukan QC oleh tim yang namanya proses QC. Kemudian apabila produk sudah jadi, maka dilakukan oleh tim finishing QC. Juga di sini ada main quality team. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan quality team yang baru, teman-teman bisa klik new. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa input nama dari tim quality ya teman-teman, misalkan siapa dan emailnya apa. Oke, namun di sini saya tidak akan menambahkan quality team yang baru karena saya rasa sudah cukup ya teman-teman untuk tim yang sudah saya input ini. Seperti ini tampilannya. Kita juga sudah menginput quality team, selanjutnya kita harus punya produk nih teman-teman. Produk apa yang akan kita cek kualitasnya. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di top menu produk, pilih produk. Nah, ini sudah tampil teman beberapa komponen yang bisa dilakukan pengecekan kualitas. Sesuai dengan studi case yang akan kita kerjakan, kita akan membuat
yang namanya keripik pisang. Jadi komponen yang akan dilakukan pengecekan diantaranya ada pisang, kemudian minyak goreng, gula, garam, keripik pisang, dan tambahan keripik. Ini semua akan dilakukan pengecekan kualitas si teman-teman. Ketika barang dibeli atau barang akan dikirim ke customer, akan terrecord di modul quality ini. Oke, jika sudah mengisi produk ini, kita akan berlanjut ke quality control. Nah, pada menu quality control ini ada beberapa menu lagi ya teman-teman. Di sini ada control point, quality check, dan quality alert. Nah, pertama-tama kita isi terlebih dahulu mengenai data control point-nya. Teman-teman bisa klik quality control, kemudian teman-teman pilih quality point. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah saya input sebelumnya mengenai quality control point. Nah, fungsi dari quality control point ini adalah penentuan terhadap sesuatu yang akan dilakukan pengecekan. Jadi ketika si barang ini akan dilakukan proses quality check, itu akan dilakukan di titik apa? Misalkan di sini dengan titel Receipt QC. Nah, di sini artinya control poinnya adalah ketika si barang akan diterima, maka akan dilakukan terlebih dahulu yang namanya receipt atau quality, untuk mengecek kualitas si barang ini apakah bagus atau tidak barang yang dikirim oleh si vendor. Oke, di sini dengan titel Receipt QC, kemudian produknya kita kosongkan saja. Namun apabila teman-teman ingin melakukan QC di produk-produk tertentu, teman-teman bisa nih memasukkan produknya. Misalkan ada produk bawang putih atau pisang atau dan lain sebagainya. Namun di sini saya kosongkan saja agar semua bahan bisa dilakukan yang namanya pengecekan kualitas. Nah, di sini juga ada produk kategoris. Jadi apabila teman-teman ingin bahan baku saja yang dilakukan proses quality check, maka teman-teman bisa klik di kategori produk yang telah teman-teman input. Namun di sini saya juga kosongkan karena saya ingin setiap barang atau apapun barang itu yang sudah saya terima dari vendor atau dari internal transfer itu dilakukan yang namanya quality check. Kemudian untuk operationnya di mana? Ini dilakukan di gudang di inventory ya teman-teman, di bagian receipt. Nah, jika teman-teman milih title atau judul penerimaan, maka teman-teman di sini operasinya juga harus disamakan. Misalkan operasinya receipt, maka titelnya receipt juga. Namun apabila teman-teman menginginkan title baru, misalkan mengenai penerimaan, nah operasinya juga harus berkaitan dengan penerimaan. Oke, sudah, kita masukkan saja warehouse 2 juga bagian penerimaan juga. Nah, untuk kontrol pernya ini kita lakukan kontrol per produk aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Pengecekan berdasarkan operasi, produk, atau quantity. Di sini saya melakukan kontrol per produk aja. Nah, untuk kontrol frekuensinya bisa semua atau random atau periodik. Namun di sini saya pilih all saja. Untuk semua bahan baku yang saya terima itu dilakukan pengecekan kualitas. Nah, untuk tipe pengecekannya ini, nah di sini ada beberapa tipe yang dilakukan dalam melakukan proses quality check. Di sini ada instruction, take picture, register production, pass fail, measure, sheet. Nah, di sini yang biasa digunakan itu biasanya ada take a picture, jadi
pengecekan kualitas berdasarkan pengambilan gambar. Kemudian ada fast fail, artinya pengecekan kualitas berdasarkan baik dan buruk atau lolos dan gagal. Kemudian di sini ada measure, pengecekan suatu barang berdasarkan berat barang tersebut. Biasanya 3 itu doang sih teman-teman yang biasa saya gunakan. Nah di sini untuk bagian penerimaan saya pilih tipenya itu take a picture. Jadi setiap ada barang yang datang itu quality checknya atau pemeriksaannya berdasarkan take a picture. Jadi harus disesuaikan. Kita klik take a picture. Nah di sini ada instruction notes-nya. Instructionnya yaitu ada kemasan produk rusak, bisa dicentang, isi produk komplit, isi barang kurang atau barang sudah kadaluarsa. Oke, jika sudah kita save manually. Oh iya, untuk timnya ini sendiri saya pilih untuk bagian incoming QC material teman-teman. Oke, sudah. Nah, untuk bagian resep sudah selesai teman-teman. Jadi di sini saya juga memasukkan QC point untuk mengecek internal transfer. Jadi perpindahan barang dari gudang 1 ke gudang 2 itu dilakukan quality check juga teman-teman. Dengan tipenya pass and fail, kemudian timnya oleh finishing QC. Untuk quality check untuk pihak ketiga atau subcon juga sama. Yang membedakan adalah di sini teman-teman di operationnya. Ini sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya tidak usah juga tidak apa-apa. Nah untuk di operationnya ini teman-teman harus melakukan penyamaan maksud quality check yang ingin teman-teman lakukan dengan operationnya. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita akan lihat quality check. Nah ini merupakan data cek kualitas ya teman-teman. Quality check ini berfungsi untuk barang yang akan dilakukan pengecekan seperti ini teman-teman. Nah quality alert ini belum ada, namun fungsinya adalah notif atau pin. Ketika suatu barang gagal, maka dia akan muncul nih teman-teman di quality alert ini jika teman-teman meng-create quality alertnya. Seperti itu teman-teman. Di sini ada reporting, kemudian laporan quality check dan quality alert. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, kita akan melakukan quality check di bagian modul purchase untuk mengetahui apakah modul quality ini berpengaruh pada modul yang lain seperti modul purchase dan modul sales. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke modul ke tampilan awal Odoo. Kemudian kita klik modul purchase. Kita ingin tahu ya teman-teman, ketika kita mau beli barang, nah juga kita akan melakukan pengecekan terhadap barang yang akan diterima kita. Misalkan kita melakukan RFQ baru, kita klik vendornya, kemudian ada order deadline-nya saat ini, kemudian ekspektasinya kita datang di jam misalkan jam 10. Oke, sudah. Confirmation adalah konfirmasi sehari sebelumnya atau sebelum barang aku kirim, kemudian akan dikirim ke gudang bagian penerimaan. Untuk produknya kita pilih, karena kita ingin membeli produk untuk penyusun keripik pisang, kita bisa pilih pisang. Nah kuantitinya atau banyaknya kita misal kita put 10 unit aja, dan di sini kita tambahkan lagi misalkan kenapa ini loading. Oke, kita tambahkan lagi garam.
tambahkan garam, misalkan belinya 10 gram, kemudian gula kita tambahkan juga 10 gram, kemudian kita pilih. Oke, sudah ya teman-teman. Oh, minyak goreng belum, minyak goreng juga sama. Nah, oke, ininya 5 liter aja. Nah, udah jadi nih teman-teman recipe-nya, recipe baru dari pembelian komponen-komponen ini. Oke, dengan total 105.450. Ini sudah dikenai pajak ya teman-teman. Oke, kita send by email untuk mengirim email pemberitahuan ke PT Goodstar bahwa kita akan membeli komponen ini. Send by email. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, udah terbentuk ya teman-teman kompos emailnya. Kita set aja. Oke, sudah terbentuk ya teman-teman, dan sudah terkirim juga ke PT yang kita tuju. Kita lakukan confirm order. Nah, ketika barang sudah dikirim dan sudah sampai di mungkin di halaman depan gedung penerimaan, kita klik receive produk, bahwa produk sudah sampai dan siap untuk diterima. Kita klik receive produk. Nah, disinilah terintegrasinya modul quality dengan modul purchase di bagian penerimaan. Nah, sini ada tombol quality check ya teman-teman, untuk mengetahui atau untuk mengecek kondisi dari produk yang kita pesan. Untuk melakukan quality check-nya, teman-teman bisa melakukan quality check di menu quality check yang di atas ini teman-teman, yang ada logo centang ini. Kita klik quality check. Nah, maka kita akan dialihkan ke bagian quality check di menu quality. Nah, di sini ada produk yang sudah kita lakukan PO sebelumnya, diantaranya minyak goreng, gula, garam, dan pisang. Kemudian timnya yang akan melakukan proses QC ini ada dari incoming QC material dan semua yang dilakukannya oleh incoming QC material. Statusnya itu to do, dilakukan. Oke. Nah, di sini teman-teman kita harus melakukan yang namanya take a picture dulu ya teman-teman. Jika belum mengambil gambar, maka tidak akan bisa dilakukan ke proses berikutnya. Nah, jika sebagai contoh saja teman-teman, misalkan ini sudah terisi gambar, sudah production order, kita biarkan saja. Oke, sudah instructionnya, misalkan kemasan produk rusak, kita delete, si barang kurang bagus, ada luar sana. Oke, nah si barang komplit. Oke, pas. Oke, nah ini sudah lolos ya teman-teman, sudah lolos seleksi atau sudah lolos kualitas ya teman-teman, bagus ini untuk minyak goreng. Dan kita kembali lagi ke, nah sudah dalam status passed. Yang lain juga sama, kita paskan saja, misalkan sudah lolos quality ya teman-teman. Lalu kita akan lihat di quality check ya teman-teman. Nah, yang sama ya teman-teman, tadi ada minyak goreng, gula, garam, dan pisang. Kan garam juga kita sama, pas. Nah, untuk pisang ini teman-teman, misalkan pisang yang datang dari si PT vendor ini misalkan busuk atau kurang matang,
masih mentah lah intinya. Misalkan kita pilih yang fail aja karena produk yang dikirim gagal, tidak sesuai dengan standar perusahaan. Kita klik fail, maka akan muncul yang namanya button create alert, jadi notif atau pin untuk melakukan pemasangan pin pada produk pisang ini. Kita create alert. Nah, sudah terbentuk nih teman-teman di quality alertnya. Teman-teman bisa lihat di quality alert, quality control, terus kemudian teman-teman pilih quality alert. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Nah, ini ada new dengan produk pisang. Sini juga ada tingkat prioritasnya teman-teman, berdasarkan rendah, tinggi, dan very high. Misalkan jika teman-teman ingin menambahkan stage baru, maka teman-teman bisa klik stage, kemudian pilih stage yang teman-teman inginkan. Misalkan pisang ini akan dilakukan karbit, proses pengkarbitan karbit, karena si pisang ini misalkan yang datang dalam kondisi kurang matang. Oke. Jika sudah, maka di sini juga akan muncul ya teman-teman new karbit confirm activation propose. Jika si produk ini sudah beralih ke tahap karbit, maka teman-teman bisa klik di tahap karbit. Kemudian jika sudah di tahap karbit, teman-teman bisa konfirmasi. Kemudian jika si produk ini selesai, maka kita alihkan ke action propose. Kemudian jika sudah selesai, maka kita klik more, kemudian pilih yang solve, artinya sudah selesai, sudah terbaiki masalahnya. Oke, sudah selesai teman-teman, jadi nggak ada lagi. Jadi muncul di sini di bagian solve untuk pisang. Oke. Untuk reportingnya kita bisa lihat di quality check, untuk failnya di 2, kita bisa lihat klik. Nah, pisang yang tadi kita klik fail sudah muncul ya teman-teman, sini dengan status fail. Kemudian di sini ada pas yang sudah lolos, antaranya minyak goreng, gula, garam. Oke, juga bisa kita tampilkan berdasarkan pie chart. Di sini ada filenya berwarna biru bernilai 8,70%. Dan ini yang kuning itu untuk yang sudah lolos sebesar 91,30%. Oke. Kita kembali ke modul purchase. Kita lihat, nah untuk ininya selesai produk. Nah, udah selesai nih teman-teman. Misalkan sesuai, kita klik sesuai dengan permintaan 10 yang telah diterima, untuk pisang 10 yang sudah diterima, untuk garam 10 gram, untuk gula juga 10 gram sudah diterima, minyak goreng 5 liter sudah diterima. Kemudian kita klik validate untuk memvalidasi bahwa pesanan kita sudah sesuai. Kita klik validate. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita sudah selesai teman-teman untuk ini purchase order di produk pisang, garam, gula, dan minyak goreng, dan quality checknya juga sudah selesai teman-teman. Tinggal selanjutnya teman-teman lanjutkan tahap berikutnya, yaitu create bill dan confirm sesuai dengan modul purchase di video sebelumnya. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, untuk sales juga sama ya teman-teman. Jadi dia ketika kita akan mengirimkan barang ke customer, misalkan kita pilih produknya yaitu pisang.
Kita tunggu beberapa saat. Misalkan pisang kita akan jual juga ke customer PT Rosmerana sejumlah 10 unit. Harga jualnya yaitu 55.500. Kita confirm, langsung saja confirm. Nah, kita akan lakukan pengiriman. Teman-teman bisa langsung shortcutnya ya di bagian atas yang ada logo mobil truk ini untuk beralih ke modul inventory secara langsung. Nah, di sini juga akan tampil button quality check ya teman-teman. Jadi untuk melakukan pengecekan sebelum barang dikirim ke customer. Tujuannya adalah agar customer tidak kecewa lah intinya teman-teman. Nah, kita klik quality check saja di bagian atas ini. Nah, maka akan teralihkan ke bagian quality untuk quality check. Di sini sudah ada referensinya QC 076 kontrol per produknya pisang, kemudian timnya yang bertugas untuk melakukan QC adalah finishing QC, statusnya to do mas. Nah, kita lakukan pass saja, sudah lolos intinya dengan tipe pass and fail. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita tinggal klik validate bahwa produk sudah dikirim. Oke, untuk pengirimannya sesuaikan saja yaitu sebanyak 10 unit. Kita klik validate. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Oke, untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa lakukan tahap selanjutnya untuk membuat surat penagihan pembayaran kepada customer ya teman-teman. Nah, ini tahap selanjutnya bisa teman-teman lakukan sesuai dengan modul sales pada video sebelumnya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah modul manufaktur. Kita coba ya teman-teman apakah akan muncul atau tidak. Kita coba ke manufaktur order baru, dan klik new, kemudian kita pilih pisang, keripik pisang. Sudah selesai, kita confirm. Nah, kita plan, rencanakan, kemudian produce all. Review. Kita lihat apakah di sini juga sama atau sudah ada atau belum. Kita klik ke bawah. Kita lihat produknya. Oke, sudah selesai. Kita lihat terlebih dahulu quality point. Oh iya teman-teman, jadi di sini saya sudah sebelumnya belum memasukkan ya teman-teman untuk bagian manufaktur ini. Jadi hanya ada penerimaan, pengiriman antar mentransfer ke subkon, kemudian ada delivery order, seperti itu teman-teman. Jadi tadi di manufaktur tidak akan muncul. Nah, kemudian kita akan balik ke reporting check. Nah, sini seperti itu. Nah, teman-teman, untuk pembahasan modul quality sudah dicukupkan seperti tadi ya teman-teman. Jadi sekian pembahasan mengenai modul quality, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan ataupun ingin menyuarakan ide atau mengkritik mengenai pembahasan yang sudah saya sampaikan, silakan teman-teman chat lewat kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar dan semangat berproses. Have a good day. Saya Ramadan Fariji, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.